Sejarah epidemi atau Black Death, yang juga disebut wabah hitam atau wabah pes, di seluruh Eropa dan Asia telah menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah. Wabah ini menewaskan 30-60% dari seluruh populasi Eropa saat itu, yang berkisar antara 75 sampai 200 juta jiwa. Pertumbuhan populasi tidak berlanjut sampai 1 abad kemudian, dan populasi global tidak pulih sampai abad ke-17. Gejolak agama, sosial, dan ekonomi yang mendalam akibat wabah hitam pun tak dapat terelakkan. Jumlah korban yang besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja ekstrim, yang membuat upah menjadi lebih tinggi untuk para petani yang masih bisa bekerja. Secara tidak langsung, wabah hitam juga membantu mematahkan otoritas absolut Gereja Katolik pada saat itu. Selama ribuan tahun tidak ada penyakit epidemi. Namun, ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih mudah. Ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga abad ke-19, 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Terdapat beberapa teori mengenai asal dari wabah ini. Salah satu teori yang paling tua adalah bahwa maut hitam berasal dari dataran stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini, menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina, pada tahun 1334. Maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Shava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Antara tahun 1346 dan 1350, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas oleh wabah atau Black Death. Wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian pes, berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening atau disebut dengan bubo, yang muncul di leher korban, ketiak, ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga yang, umumnya kutu, yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, termasuk diantaranya tikus dan marmot yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit tikus dan menyebarkannya kepada manusia. Varian kedua merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibanding wabah pes. Harapan hidup hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari. Varian ketiga merupakan penularan wabah septicemia. Wabah ini menyerang sistem darah. Berbeda dengan kedua wabah lainnya, varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang telah terinfeksi, atau melalui kontak dengan manusia yang telah terinfeksi lainnya, akibat maut hitam 1. Tingkat kematian. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Penganiayaan, fanatisme, dan semangat akan religi berkembang terutama di Eropa karena maut hitam. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan peziarah. Lepers. Mereka mengira bahwa dengan melakukan itu akan membantu mengatasi masalah wabah. Pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang memiliki kelainan kulit atau yang memiliki jerawat yang parah biasanya akan dikucilkan. Ketiga, kehilangan norma dan sosialisasi masyarakat nasib yang sangat menyedihkan menimpa kalangan kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan dan harapan keselamatan. Ribuan orang jatuh sakit. Mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua penderita wabah penyakit meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan malam hari dan siang hari, meninggal di rumah-rumah mereka yang diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat membusuk. Mereka yang lebih peduli
tergerak oleh amal agama, akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Dengan bantuan porter, mereka membawa mayat yang terkena wabah penyakit keluar dari rumah dan meletakkannya di pintu.